Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada segenap umat Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini bersama dengan kita pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah bersama, dan juga bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing yang telah setia menyediakan waktu dan hidup untuk berada di depan media sosial Bapak Ibu Saudara masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan ketika kita lakukan dengan setia, penuh rindu dan haus akan Tuhan, maka kita akan mengalami lawatan dan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari dua bagian kitab, yaitu Markus pasal 16 ayat 19 dan Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga, dan di mana saya berikan perikop atau judul untuk renungan kita pada pagi hari ini adalah Ia duduk di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan, pembacaan yang pertama dari Markus 16 ayat 19. Demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dari dua nats ini merupakan bagian penting yang memang kita harus pahami tentang makna kata yang terkandung di dalam kebenaran ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ungkapan Yesus tentang duduk di sebelah kanan Allah, ini bukan berarti menunjukkan bahwa ada dua Allah, tetapi duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi mengarah pada pemahaman bangsa Israel atau orang-orang Yahudi mengenai Mesias itu sendiri. Dan bagian kebenaran ini digenapi di dalam diri anak manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kalau kita perhatikan juga di dalam Mazmur pasal 110 ayat yang pertama di sana dikatakan demikian, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus mengutip bagian dari kebenaran firman Tuhan untuk mengungkapkan sesuatu tentang dirinya, dan didasari dengan apa yang menjadi pemahaman dan pengertian bangsa Yahudi tentang duduk di sebelah kanan itu. Dan kalau kita memperhatikan Mazmur 110 itu penggenapannya adalah di dalam Injil Matius pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-46. Hubungan antara Yesus dan Daud. Dan juga ini merupakan bagian penting di mana Daud menunjukkan kepada Mesias sebagai Tuanku. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 110 ayat yang pertama itu, Daud mengatakan bahwa Yesus Mesias itu adalah Tuannya. Maka jelas sekali kita perhatikan dalam bagian ini, Sang Mesias itu kedudukannya lebih tinggi daripada Daud. Sehingga sebutan anak Daud bukanlah sebutan yang layak untuk Mesias di dalam ayat 45 dari Mazmur 110. Ungkapan duduk di sebelah kanan adalah suatu ungkapan yang alegoris. Kenapa alegoris? Karena itu adalah suatu ungkapan yang perlu kita memahami maknanya secara alkitabiah. Tanpa kita melakukan sebuah penelitian mendalam terhadap kalimat ini atau kata-kata Yesus ini, maka pikiran normal kita akan berpikir bahwa oh, ada dua Allah.
Memang di dalam pemahaman kita dari Alkitab kita bahwa kita memahami ada Tritunggal, tetapi juga ada Tunggal Tri. Sehingga kita tidak bisa memahami semudah atau sesederhana bahwa kata duduk di sebelah kanan itu berbicara tentang ada dua Allah. Allah kita adalah Allah yang esa, dia ilahi, hakikatnya ilahi. Sekalipun diwujudkan dalam 3 pribadi. Tetapi kita perhatikan dengan baik-baik tentang kata kanan yang dipakai oleh Alkitab. Kata kanan sering digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai simbol kekuatan, simbol kekuasaan, dan simbol kemuliaan. Kalau kita perhatikan Mazmur 118 ayat 16, kemudian Keluaran 15 dan ayat 12. Ini berbicara tentang kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Sang Mesias itu, atau oleh raja-raja Israel yang memerintah pada waktu itu. Sehingga kalau kita memperhatikan bahasa tradisi Yahudi yang mengkiaskan sisi kanan, juga berbicara tentang kebaikan atau kemuliaan, seperti di dalam Ulangan pasal 33 ayat yang kedua, yang juga berbicara tentang duduk, yang menyatakan tentang pemerintahan, kedudukan atau posisi yang terhormat yang dimiliki oleh seorang pribadi yang dipercayakan tata yang agung untuk dia memerintah. Jadi makna duduk di sebelah kanan Allah dalam ayat-ayat yang telah saya sebutkan di atas tadi merupakan ayat-ayat yang penting bagi kita untuk kita gali pada pagi hari ini. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh pembacaan kita dari Injil Matius sampai Injil Yohanes hingga penulis Ibrani yang menulis bagian ini. Ada 3 bagian penting yang harus kita pahami tentang makna duduk di sebelah kanan Allah. Yang pertama adalah ia duduk di sebelah kanan Allah, berbicara tentang Kristus memiliki otoritas tertinggi atas semua ciptaan Allah. Ini penting. Karena kalau kita tidak memahami ini, maka kita akan berpikir bahwa kita punya 2 Allah, kita punya 3 Allah. Sehingga saudara-saudara kita di seberang yang tidak memiliki kesamaan pandangan dengan kita tentang bagian ini, mereka yang mengatakan bahwa kita menyembah berhala karena kita menyembah Allah lebih daripada satu. Tetapi pada pagi hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan bahwa makna duduk di sebelah kanan Allah itu berbicara tentang Kristus yang memiliki otoritas tertinggi atas semua ciptaan Allah. Baik di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi sekalipun. Kekuasaan yang diberikan kepada Raja Mesias atau Kristus Yesus itu kekal selama-lamanya. Dan kekuasaan ini mengatasi segala ciptaan. Kita perhatikan Injil Matius 28 ayat 18, juga Tuhan Yesus katakan di sana, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Sekalipun pada waktu itu tidak dipahami, tidak dimengerti oleh para Farisi, oleh para ahli-ahli Taurat. Tetapi yang jelas bahwa Yesus sedang menjelaskan siapa pribadinya dan apa perannya. Kuasa yang dimiliki Kristus adalah kuasa yang tak tertandingi oleh apapun. Dan dia mampu menaklukkan segala sesuatu di bawah otoritasnya. Karena saya mau katakan bahwa Kristus lebih tinggi dari nabi-nabi manapun. Baik sebelum dia maupun setelah dia. Tidak ada nabi yang mampu menyempurnakan pekerjaan Kristus. Tidak ada nabi yang mampu mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus itu belum sempurna sehingga harus disempurnakan. Tidak ada. Nabi yang sempurna dan lebih tinggi adalah Kristus sebagai Mesias yang agung itu. Sebagai Raja yang memerintah di dalam kerajaan sorga. Sebagai anak tunggal Allah, putra Allah. Dialah Nabi yang lebih tinggi. Dan juga dia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Lebih tinggi daripada Rasul. Dan dia memiliki 3 jabatan ini. Dan tidak ada satu nabi,
Tidak ada satu rasul, tidak ada satu malaikat pun yang mampu menandingi kuasa yang dia miliki di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini berarti bahwa Kristus yang kita kenal, Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita tahu dia mati, Kristus yang kita tahu dia bangkit, Kristus yang kita rayakan kenaikannya ke sorga. Ada Kristuslah yang memiliki keunggulan dari semua yang saya sebutkan itu. Jadi kalau pada hari ini ada orang yang berkata, Nabi ini datang untuk menyempurnakan ini, kitab ini datang untuk menyempurnakan kitab ini, semua itu tidak benar. Karena kebenaran sejati hanya ada di dalam Kristus. Kuasa kekal itu hanya ada di dalam Kristus. Kuasa yang mengatasi segala kuasa baik di sorga maupun di bumi hanya ada di dalam Kristus. Sebagaimana Ibrani pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi siapa yang menandingi kuasa Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memiliki Allah yang agung. Kita memiliki Allah yang berkuasa. Ia kini menjadi penguasa kerajaan Allah yang rohani di dalam kerajaan sorga. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mencari kuasa dan kekuatan lain di luar Kristus Yesus. Sebab semua kuasa dan kekuatan dunia telah takluk di bawah kekuatan dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kalau masih ada orang yang mengaku Kristen tapi masih memelihara jimat, ada orang yang mengaku Kristen tapi masih memelihara kuasa gelap, ada orang yang mengaku percaya Yesus tetapi masih suka ke dukun, saya mau katakan bahwa engkau sedang merendahkan dirimu di hadapan iblis. Engkau sedang mempermalukan dirimu di hadapan iblis. Engkau sedang merendahkan statusmu sebagai milik Allah yang telah ditebus. Dan engkau tidak layak menjadi orang Kristen. Tetapi saya mau katakan hari ini, kuasa yang kita miliki dari Kristus adalah kuasa yang besar, kuasa yang ajaib, yang mampu melakukan pekerjaan besar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita, pikiran kita, hati kita, semuanya harus tunduk kepada otoritas yang tertinggi yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Bagian yang kedua tentang makna ia duduk di sebelah kanan Allah, yaitu Kristus imam besar dan juru syafaat kita. Kristus adalah imam besar dan juru syafaat kita. Kita perhatikan pelayanan Tuhan Yesus Kristus selama dia berada di bumi ini. Sebagai imam besar, ia lebih tinggi dari Imam Harun. Karena ia tanpa dosa dan menjadikan dirinya sebagai domba yang dikorbankan untuk membayar, untuk menyelesaikan hutang dosa umat manusia. Yesus kekal adanya. Perannya sebagai imam besar, ia berfungsi sebagai juru syafaat bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua. Hari ini doa-doa kita terbatas. Kalimat yang kita ucapkan dari mulut kita pun terbatas untuk menaikkan apa yang menjadi pergumulan di dalam hati kita kepada Allah. Tetapi kita percaya bahwa ada juru syafaat ilahi yang tidak terbatas oleh apapun, yang sampai jauh ke dalam hati kita, kedalaman hati kita, dia mampu mengerti tentang apa yang kita gumulkan. Dan apa yang tidak mampu kita katakan dan perkatakan kepada Tuhan itu, itulah yang dia katakan. Itulah yang dia sampaikan. Keluhan-keluhan terdalam yang kita tidak mengerti, itulah yang dia sampaikan. Itulah yang dia doakan bagi kita. Sebagaimana dua nas di dalam Roma pasal 8 ayat 34, firman Tuhan berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mana menjadi pembela bagi kita. Kemudian Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna
semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ada kata kanan Allah dan pembela. Kemudian ada kata Ia hidup dan pengantara. Kita perhatikan. Kata yang digunakan oleh ayat-ayat yang saya baru baca di atas dari bahasa aslinya adalah kata entoksia. Dan kata ini diartikan sebagai doa syafaat. Baik itu kata pengantara maupun kata pembela menggunakan kata yang sama di dalam terjemahan asli Alkitab kita. Entoksia, doa syafaat. Jadi kalau kita melihat bagian kebenaran ini tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka Dia sedang mengatakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa Dia adalah juru syafaat itu. Dia adalah pendoa ilahi itu. Dia adalah pensyafaat yang tidak pernah lelah itu dalam kehidupan kita. Berfungsi atau fungsi dari juru syafaat ini berhubungan dengan kemenangan rohani orang-orang yang telah memiliki Kristus di dalam kehidupannya. Atau orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Mereka itulah yang didoakan oleh Kristus. Sehingga orang percaya mendapat jaminan rasa aman di dalam Kristus. Orang percaya memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus. Orang percaya memiliki jaminan pemeliharaan dari bahaya yang selalu mengancam. Kalau kita memperhatikan 1 Petrus, Alkitab katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Selalu mencari celah, kesempatan baik. Kapan dia akan meruntuhkan iman kita. Kapan dia akan mencelakakan hidup kita. Tetapi kalau sampai saat ini kita semua bebas, lepas dari semua ancaman dan bahaya itu. Terlebih virus corona ini. Maka saya mau katakan bahwa perhatikan baik-baik. Ada satu pribadi yang agung yang bersyafaat untuk kita. Ada satu pribadi yang agung yang tidak pernah lelah mendoakan kita siang dan malam. Dan juga orang percaya memiliki jaminan bahwa mereka disucikan. Ini penting untuk kita perhatikan. Karena kalau kita mengerti bagian-bagian ini, maka kita juga akan menjalani kehidupan dengan serius kepada Tuhan. Karena kita telah disucikan, artinya kita telah dipisahkan, kita telah diceraikan dari dosa. Kita telah dibawa keluar dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Sehingga kualitas dari kehidupan saya ketika kita berada di dalam kubangan dosa beda dengan kualitas yang kita miliki saat kita telah dibawa masuk oleh Kristus ke dalam kerajaan terang itu. Itulah yang dikatakan bahwa kita beroleh jaminan kekudusan, penyucian. Dan ini dijamin di dalam imam besar agung kita, yaitu Kristus Yesus. Lalu yang kelima dikatakan juga bahwa orang percaya diberikan jabatan oleh Allah sebagai imam-imam yang melayani. Kunci penting yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara perhatikan dari 5 bagian ini. Yang telah dinyatakan oleh Kristus sebagai imam besar, sebagai imam agung. Yang pertama adalah 5 hal ini menjadi dasar kita untuk terus bertumbuh, berkembang secara rohani di dalam kehidupan rohani kita. Sehingga ketika kita melihat pelayanan Kristus, maka kita juga mampu melakukan pelayanan itu juga di dalam kehidupan kita. Sehingga dari hari ke hari kita memacu diri kita untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh. Karena apa? Karena kita meneladani imam besar kita yang telah memberikan jabatan keimaman rajani kepada saya dan Bapak Ibu Saudara di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menerima jabatan ini, maka kita harus juga berpikir dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita untuk mengembangkan kehidupan rohani kita. Dan yang kedua, kunci dari 5 bagian yang dikerjakan oleh Kristus adalah pelayanan yang berhasil. Tentu di dalam pelayanan kita selalu merindukan pelayanan kita terus maju dan berkembang.
Nah, bagaimana pelayanan ini terus maju dan berkembang? Kalau kita tidak melakukannya dengan kuasa dan kekuatan dan berdasarkan pelayanan yang telah ditinggalkan sebagai teladan Kristus bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai imam-imam Allah di muka bumi ini. Kita hanya bisa berhasil di dalam pelayanan ini tatkala ketika kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita untuk ditundukkan di bawah keimaman dan kekuasaan Kristus Yesus. Kita hanya bisa melakukan pelayanan dengan maksimal, dengan baik, ketika kita mengizinkan Kristus memimpin segenap kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan imam besar itu mengarahkan kita, menolong kita untuk melakukannya. Jadi ini penting bagi perkembangan rohani kita dan juga keberhasilan pelayanan saya dan jemaat Tuhan sekalian. Lalu poin yang ketiga tentang makna ia duduk di sebelah kanan Allah. Selain dia memiliki otoritas tertinggi, dia adalah imam besar dan juru syafaat bagi kita. Yang ketiga adalah Kristus juga sebagai kepala gereja. Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala saya dan kepala jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kehidupan kita, kerohanian kita, pertumbuhan kita, semuanya mengarah kepada Dia. Di dalam Efesus 2 ayat 22 ada beberapa bagian kebenaran yang akan saya bacakan dalam poin ketiga ini. Efesus 2 ayat 22 firman Tuhan berkata, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kemudian Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Filipi 1 ayat 19, karena aku tahu kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Kristus Yesus. Lalu 1 Petrus 1 ayat 11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 4 bagian kebenaran firman yang telah saya bacakan di atas, ayat-ayat di atas memiliki bentuk yang unik yang harus kita perhatikan, yaitu menyatakan tentang kepemilikan Tuhan atau kepemilikan Kristus atas gerejanya, dan juga menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir dalam gerejanya. Jadi kalau kita perhatikan pembacaan dari ayat-ayat kita di atas, berbicara secara khusus kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa yang memiliki kehidupan kita sebagai gereja adalah Kristus. Pernah saya katakan juga bahwa kita telah dibeli dan harganya itu telah lunas dibayar. Dan dari pembacaan-pembacaan ini juga teks kebenaran firman Tuhan memberikan penjelasan amanat bentuk yang unik kepada kita untuk kita perhatikan bahwa Kristus, kebenaran firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah pemilik dari gereja itu. Jadi saat ini, hari ini, saya dan jemaat Tuhan, hidup kita adalah bukan milik kita lagi, melainkan hidup kita adalah sepenuhnya milik Kristus. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan itu, yang kita hidupi sekarang ini, semuanya terfokus untuk kemuliaan Kristus. Untuk itulah kita diberikan seorang penolong. Kita sekarang dalam pra-Pentakosta, yaitu Roh Kudus hadir di dalam diri kita masing-masing. Saya pernah menyampaikan kebenaran ini pada beberapa minggu yang lalu tentang peran Roh Kudus di dalam keselamatan kita. Dalam bagian ini juga kehadiran ini berhubungan dengan kesatuan orang percaya. Roh Kudus dihadirkan, diutus oleh Allah supaya kita dijadikan satu di dalam melaksanakan apa yang menjadi amanat Kristus, di dalam memajukan apa yang menjadi misi Kristus,
yang telah Dia tinggalkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan. Roh Kudus hadir juga sebagai sasaran kasih dan pelayanan saya dan Bapak Ibu Saudara, yang harus kita terima dari Bapa, yang harus kita miliki dari Bapa, yang harus kita rasakan dari Bapa. Itulah gunanya Roh Kudus diberikan. Saya mengulangi kembali pemberitaan firman Tuhan. Kenapa? Apa tujuan dari Roh Kudus diberikan? Tujuan Roh Kudus diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai milik Kristus adalah supaya kita diyakinkan tentang keselamatan kita di dalam Kristus. Supaya saya dan jemaat Tuhan diyakinkan tentang keselamatan kita di dalam Kristus. Supaya kita tidak ragu dan tidak bimbang tentang keselamatan yang dijamin oleh Kristus. Oleh karena itu saat ini saya mau katakan bahwa jangan ada lagi orang Kristen, orang percaya yang masih ragu dengan keselamatannya. Jangan lagi ada orang yang masih bertanya-tanya tentang keselamatannya. Karena tidak ada keraguan di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita semua menyadari dan memfokuskan pikiran dan hati kita untuk memahami kebenaran ini lebih dalam kehidupan kita. Supaya dari hari ke hari kita bertumbuh kepada kepala itu. Karena kita adalah tubuh. Kita adalah tubuh yang harus bertumbuh ke arah kepala itu. Kalau ada tubuh yang tidak bertumbuh ke arah kepala itu, maka jangan-jangan dia sedang terpisah dari kepala itu. Jangan-jangan dia sedang terpisah dari sumber pemberi hidup itu. Kalau ada tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, kalau ada tubuh yang tidak normal dalam pertumbuhan rohaninya, maka jangan-jangan kita sedang terpisah dari kepala yang mensuplai kehidupan yang berarti bagi seluruh anggota tubuh itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian tujuan Roh Kudus diberikan yang kedua oleh Kristus adalah untuk melahirkan baru kembali saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan. Ya, untuk melahirkan kita kembali. Kata gereja saja sudah jelas bagi kita, bahwa kita dikeluarkan, ditarik keluar dari kata eklesia, ditarik keluar, dibawa keluar dari kehidupan yang tidak berguna kepada kehidupan yang berguna. Sehingga Roh Kudus dimateraikan memberikan kelahiran baru bagi orang yang telah dikeluarkan dari kehidupan yang tidak berguna itu. Lalu yang ketiga adalah memateraikan kita. Saya katakan pada minggu yang lalu bahwa materai itu sebagai tanda kepemilikan. Jadi kalau Roh Kudus diberikan oleh Kristus sebagai kepala gereja, itu adalah Dia memberikan tanda kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa kita benar-benar telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu, dan kita telah hidup di dalam pengorbanan Kristus, dalam penebusan Kristus itu. Kita telah hidup di bawah pimpinan otoritas kuasa yang besar itu. Dan juga Roh Kudus mendiami dan membaptiskan orang-orang beriman. Ini adalah 4 poin penting dari kenapa Roh Kudus diberikan Kristus kepada kita. Supaya dari hari ke hari kita terus dituntun, diarahkan untuk bertumbuh ke arah kepala itu. Karena Kristus sebagai pemberi hidup, dan Kristus juga adalah sumber pengharapan. Oleh karena itu Roh itu diberikan untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya kehidupan rohani kita terus bertumbuh. Pengetahuan kita akan kebenaran terus bertambah. Kesadaran kita tentang kepastian keselamatan kita terus tidak dibimbangkan oleh pengajaran-pengajaran yang saat ini sedang menyebar di dunia ini. Hari-hari ini dengan adanya virus corona ini, kalau kita perhatikan, mulai muncul berbagai pengajaran. Orang mulai menafsir Alkitab dengan berbagai cara, dengan berbagai pengertian, dengan berbagai pemahaman. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa gereja Injili atau gereja Kemah Injil yang masih berdiri di atas kebenaran firman Tuhan sebagai dasar yang kokoh,
Kebenaran firman Tuhan adalah pemilik otoritas tertinggi. Inilah yang menjadi dasar kita berpijak di dalam membangun kehidupan rohani kita, membangun iman kita. Oleh karena itu mari kita terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam kehidupan kita, supaya pengajaran-pengajaran sesat yang saat ini sedang merajalela di dunia ini tidak menggoyahkan iman kita. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang terjadi hari-hari ini. Saya berpikir bahwa ini adalah ujian kemurnian bagi iman gereja. Ini adalah ujian kemurnian bagi kesetiaan gereja. Ini adalah ujian bagi gereja agar gereja terus berpacu untuk berlomba dengan sekte-sekte sesat itu, untuk membangun kehidupan rohani yang mantap, kehidupan pemahaman kebenaran yang mantap, sehingga kita semua tunduk di bawah otoritas firman Allah yang mampu memerdekakan kita, yang mampu menolong kita untuk mengenal siapa kepala yang memberi hidup itu, siapa kepala kita yang memberi pengharapan di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Selain kita bersyukur dan bersemangat dan bersuka cita juga, menurut beberapa media yang mengatakan bahwa khotbah-khotbah yang disampaikan di media-media sosial telah disiarkan di 42 negara sampai saat ini. Jadi kita bersyukur karena pemberitaan Injil tidak dihambat oleh apapun. Semangat kita tentang pelayanan tidak mampu dihambat oleh apapun. Kita akan terus bergairah melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Memberitakan Injil adalah bagian kita yang harus kita kerjakan, supaya Kristus dikenal, namanya dimuliakan, dan Dia segera datang di dalam kemegahan kekuasaannya di langit, menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sebagai saleh-salehnya. Karena itu janji Dia bagi kita, bahwa Dia akan datang kalau seluruh bumi mendengar Injil ini, kalau semua yang bernafas mendengar berita ini. Oleh karena itu virus corona bukan hambatan untuk gereja maju. Virus corona bukan hambatan untuk Injil diberitakan. Tetapi ini adalah kesempatan gereja menguasai semua media sosial untuk pemberitaan Injil, untuk memajukan keberhasilan pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi makna dari duduk di sebelah kanan Allah berbicara tentang pemerintahan, kedudukan dan posisi penghormatan yang layak diterima oleh Allah sebagai pemilik otoritas tertinggi, sebagai imam besar dan juru syafaat saya, Bapak Ibu Saudara segenap jemaat Tuhan, orang percaya dimanapun kita berada, dan juga sebagai pemimpin tertinggi atau kepala dari gereja, kepala saya dan kepala dari Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan. Inilah yang layak diterima oleh Kristus. Inilah makna penting yang harus kita pahami pula tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab, Ia duduk di sebelah kanan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada di dalam perayaan Pra-Pentakosta. Oleh karena itu mari kita mengizinkan kehidupan kita sepenuhnya untuk dipimpin, untuk diarahkan kepada kebenaran sejati di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran ini terus berbicara di dalam hati kita masing-masing. Dan mari kita kembali tundukkan kepala kita untuk kembali memuji Tuhan dari pujian kemenangan iman nomor 110. Sebelum kita mengaminkan kebenaran ini di dalam doa. Kita nyanyikan pujian dari NKI 110. Kita nyanyi ayat 3, ayat 5 dan kornya sebagai penerapan dari kebenaran ini. Hati kita dipenuhi
bersatu dalam doa, berkat dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau. Agunglah Engkau di dalam segala perbuatan-Mu. Ajaiblah segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan memberikan kami waktu, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terus setia beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur karena di tengah-tengah pandemi ini, media sosial juga Tuhan telah karuniakan bagi kami untuk terus bersemangat di dalam memberitakan Injil-Mu, melayani Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkaulah yang menghantar pemberitaan kebenaran ini kepada setiap hati, kepada setiap kehidupan. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman, ataupun yang tidak seiman yang sedang menyaksikan, mendengar kebenaran ini. Bila Roh Kudus Allah bekerja di dalam hati mereka dan menuntun mereka kepada Kristus, supaya mereka juga beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami yang telah menerima Engkau, terus dituntun oleh Roh-Mu untuk bertumbuh dari hari ke hari, menjadi terus dewasa di dalam kehidupan rohani kami, sehingga Tuhan Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, di dunia ini. Makasih banyak Bapa yang baik, berkatilah segenap umat-Mu, berkatilah kehidupan